Ya, insyaallah. Oke, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullah menuliskan tafsiru surati Al-Falaq, tafsir surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabb al-Falaq. Falaq ini waktu apa? Waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang telah diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan apa? Gosik ini apa? Dari kejahatan malam apabila mulai gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan apa? Ya, penyihir ya, wanita-wanita yang meniupkan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Kita baca tafsirannya. Al-basmalatu, ya, ini cara bacanya ya. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Makna bismillah itu telah berlalu pembahasannya ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Ini ya. Untuk menggaris mana ini ya? Coba. Oh iya betul. Rabbil falaq huwa Allah. Jadi Rabb waktu subuh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal falaqu al-isbahu, dan falak itu maknanya adalah al-isbah. Itu waktu subuh. Masuk waktu subuh. Wa yajuzu ayyakuna a'amma min dzalik annal falaqa kullu ma yutlikuhu Allah ta'ala minal isbah wan nawa wal habbi. Jadi falak itu boleh juga maknanya secara umum ya. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala mutlakkan penyebutan tentang falak ini, maka bisa mencakup itu juga maknanya. Itu al-isbah wan nawa wal hab. Seperti biji-bijian, nawa itu. Jadi Rabb yang menguasai waktu subuh, yang menguasai hal-hal yang kecil, wan nawa wal hab. Hab itu maknanya biji-bijian, habatus sauda. Apa artinya habatus sauda? Al-habbatus sauda, biji hitam. Itu obat. Kalau nawa itu, kalau tidak salah maknanya itu, kalau kalian makan kurma, ada biji kurma, itu di dalam biji kurma itu biasanya ada seratnya. Pernah tahu nggak? Ada serat atau kayak helaian gitu. Nah itu namanya nawa. Ada di Al-Quran surat apa? Ada yang tahu? Disebutkan ini, fahalikul isbah, terus apa lagi itu? Fahalikul ada di surat Al-An'am ayat 95. Ada yang hafal? Allah SWT berfirman, innallaha falikul habbi wan nawa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Ya. Jadi falak itu maknanya juga sesuatu yang tumbuh. Kemudian falikul isbah, yang menyingsingkan waktu pagi di ayat 96. Jadi Allah SWT menyebutkan kalimat falak juga. Kalau di sini falak ya dalam bentuk masdar al-falak,
Kalau di surat Al-An'am 95-96 Allah menyebut falaknya itu dengan kata isim fa'il, falik. Mananya menumbuhkan atau menyingsingkan. Innallaha falikul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Kemudian di ayat 96-nya falikul isbah, Allah yang menyingsingkan waktu pagi. Jadi paham di sini mana falak? Apa maknanya? Boleh ini juga nggak? Apa? Papan tulis. Biar kalian tahu. Tapi ada di buku ya? Tapi kalau dijelaskan lebih baik lagi. Ada spidolnya? Oke, thank you. Syukran. Nah, di sini. Jadi al-falaq al-falaku. Ini maknanya apa? Al-isbah, terus an-nawa, terus al-hab. Berkaitan dengan ini. Asal maknanya itu falako ini bermakna, kalau secara bahasanya ya, menyingsingkan, menumbuhkan, menyingsingkan. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am, innallaha falikul habbi wan nawa. Allah menumbuhkan biji-bijian padi dan biji-bijian kurma. Ini maknanya menumbuhkan. Kemudian falikul isbah. Nah, habis ini. Di sini maknanya menyingsingkan. Waktu pagi. Ini ada di surat ayat berapa tadi? 95, 96. Tuh. Karena ini Al-Quran itu ada kata yang diulang-ulang kadang di dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk yang lain. Tapi asal katanya sama, falak. Ya. Ini nggak ada isi ulangnya. Oke, bismillah. Al-falaku. Maka ini disebut oleh Syekh Utsaimin ya, dalam kitab tafsirnya ini juz amma ya, surat Al-Falaq. Bahwasanya makna falak di sini ya mencakup semuanya yang Allah itlakan ya terkait kata falak ini. Seperti dalam surat Al-An'am, innallaha falikul habbi wan nawa. Kemudian waqala faliku al-isbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan biji-bijian padi dan biji-bijian kurma, dan juga faliku al-isbah. Allah Subhanahu wa taala menyingsingkan waktu pagi. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakannya.
Ai min syarri jami'i al-makhluqati hatta min syarri nafsihi. Masya Allah. Jadi dari kejahatan apa yang telah diciptakannya. Ini maksudnya semua makhluk-makhluknya. Jadi mencakup dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya. Sampai dari kejahatan dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluk, termasuk kejahatan diri kita sendiri. Li'anna nafsa ammaratum bisu. Ya, karena sesungguhnya jiwa kita ini selalu mendorong kepada keburukan. Berarti butuh yang namanya mujahadah, perjuangan kesungguhan ya, dari diri kita untuk apa? Bisa mengontrol jiwa kita, nafsu yang ada pada diri kita. Karena secara tabiatnya, sifatnya hawa nafsu ya, atau jiwa yang ada pada diri kita ini condongnya kepada keburukan. Mengarahkan kita itu kepada keburukan. Fa'idha qulta min syarri ma khalaq fa'awwalu ma yadkhul fihi nafsuka. Masya Allah. Ini kata Syekh Utsaimin ya, bagus sekali. Maka ketika kamu membaca ayat ini, memohon perlindungan dari kejahatan apa yang telah diciptakan oleh Allah, maka yang pertama yang dimaksudkan dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah adalah diri kamu sendiri. Ya. Jadi hawa nafsu yang ada pada dirimu. Karena kita dan apa yang ada pada diri kita rangkaiannya semuanya itu sepaket diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada potensi-potensi jahat, potensi-potensi buruk pada diri kita. Nah, kita berlindung dari semua itu. Kama ja'a fi khutbati al-hajah, sebagaimana yang datang pada khutbah hajah. Yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika menyampaikan khutbah di dalam pembukaannya, Nabi SAW selalu mengucapkan na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diriku. Nah, ini menunjukkan bahwa ada potensi buruk pada diri kita yang kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan tersebut supaya kita dibantu, ditolong oleh Allah untuk bisa menekan dan mengontrol keburukan itu. Wa qauluhu min syarri ma khalaq yasmal syayatinal insi wal jin wal hawam wa ghairi dzalik. Dan juga mencakup kejahatan dari apa yang diciptakan Allah itu adalah setan-setan dari kalangan manusia, jin, dan hawam. Apa hawam di situ artinya? Binatang. Binatang-binatang yang apa? Berbahaya. Ya. Ini sudah. Nah, coba kita tulis ya. Ini Ustaz hapus ya. Nah, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, ini nafsuka maksudnya. Kejahatan apa yang telah diciptakan, yang pertama nafsuka, dirimu sendiri. Kemudian yang kedua ditafsirkannya saya tinul ins wal jin wal hawam. Setan-setan, manusia, jin, hawam ini binatang-binatang yang berbahaya.
seperti kalajengking, ular, dan yang bahaya lainnya. Ya, nggak usah diharokatin. Oke, misari makholak itu nafsuka, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan, maka yang pertama kali masuk di situ adalah kejahatan diri kita sendiri, diri sendiri. Ya, ada potensi jahat, potensi buruk pada diri kita. Nah, kita harus berlindung kepada Allah karena bahaya sekali, ya. Kalau kemudian potensi jahat, potensi buruk pada diri kita ini keluar, nanti bisa menzolimi orang lain. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan gosik apa? Malam. Apabila telah gelap gulita. Di sini tafsirannya gosik kila innahu al-lail. Gosik mananya malam. Wakila dan mana lainnya innahu al-qamar. Ya, innahu al-qamar. Wasohi innahu amun li hadza wa hadza. Tetapi yang benar maknanya ya mencakup semua itu. Malam, bulan, termasuk ini makna apa? Ghasik. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, ghasik di sini maknanya al-lail, malam, atau wal qamar. Jangan atau wal qamar. Jadi mencakup ini dua maknanya ghasik ini. Malam dan bulan. Amma kaunuhu al-lail li anna Allah Ta'ala qala ya, dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat ya di waktu apa? Liduluki syamsi artinya matahari mulai muncul. Ya. Jadi laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat sejak matahari mulai muncul, mulai tergelincir ila ghasaqil lail sampai gelapnya malam. Next kita lanjutkan. Wal lail taksuru fihi al-hawam wal wuhush. Falidzalika ista'adha min syarri al-ghasik ay al-lail. Nah, ini alasannya kenapa ya kita berlindung dari kejahatan waktu malam. Karena di waktu malam ini apa? Ya, jadi di waktu malam ini taksuru fihi al-hawam wal wuhush. Jadi di waktu malam itu banyak binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang buas. Mereka beroperasinya di waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu malam. Coba siapa yang pernah rumahnya di waktu malam kemasukan binatang yang berbahaya? Ular pernah? Tuh, kan mengerikan sekali. Dulu rumah Ustadz sering di kampung karena rumahnya
mewah, mepet sawah. Nah, dan DPR di bawah pohon rindang. Jadi banyak binatang-binatang. Nah ini diantara fungsinya kita baca Al-Falaq supaya kita dilindungi dari hal-hal yang berbahaya yang datang di waktu malam, binatang-binatang. Karena mereka keluar kadang kalau waktu malam. Ya. Seperti Ibu Ustadz pernah mendapati di depan rumah ada ular. Dan ularnya ini ular berbahaya. Alhamdulillahnya terlihat terlebih dahulu. Alhamdulillah kita masih diberi perlindungan oleh Allah SWT ya, dari hewan-hewan seperti itu. Kita hanya melihat saja, tetapi mereka tidak sampai membahayakan kita. Nah, kemudian amal qamar, adapun qamar faqad jaa fil hadis, adapun maknanya di mana kan gosik ini bulan, ada di hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW ya ara Aisyah al-qamar wa qala hadha huwal ghasik. Masya Allah. Jadi Nabi SAW pernah memperlihatkan kepada Aisyah bulan. Kemudian Nabi mengatakan hadha huwa ghasik. Ini adalah ghasik. Jadi menyebut bulan dengan ghasik. Ini hadis Nabi SAW. Ya, ketika Nabi mengajak Aisyah. Ini mesra sekali kan? Seorang suami mengajak istrinya untuk sama-sama melihat bulan. Kata Nabi hadza ghasik. Ini adalah bulan. Coba kalian pernah diajak siapa? Enggak ada yang ngajak. Ngelihat bulan atau melihat apa? Ngelihat diri sendiri aja di cermin ya. Oh, ngelihat bulannya sendirian. Terus ngomong sendiri. Ara ini bulan. Oh iya Ara. Ya, nah iya Rasulullah masalah ya. Wahai istriku Aish, ini ada bulan. Gosik, ini gosik. Panggilnya Aish. Panggilan sayang. Jadi Rasulullah SAW itu manggil Aisyah dengan Aish. Panggilan sayangnya. Atau Humaira. Ya. Nah, entah nanti kalian dipanggilnya apa nanti. Jadi itu diantara ini juga sunnah Rasulullah ya, kepada pasangan. Jadi siapa yang memiliki pasangan maka hendaknya punya panggilan sayang, panggilan spesial. Kalau gendut, endut misalkan. Ya. Kalau peyang, eyang. Ya. Kenapa? Umi Abi. Ya boleh aja. Tapi dimaksudkan bukan zihar ya. Tahu zihar nggak? Sudah dibahas? Zihar itu menjadikan pasangan haram untuk untuk berhubungan suami istri. Zihar. Jadi menjadikan pasangan itu layaknya mahram. Ini tidak boleh. Ya. Kamu seperti ibuku. Ini tidak boleh. Kamu seperti saudariku. Ini tidak boleh. Namanya zihar. Tapi boleh Abi Umi maksudnya adalah untuk panggilan sayang. Abi Umi. Tapi kalau Ustaz enggak pakai Abi Umi. Pakai sayang. Oh, pernah dengar? Oh, kalian nguping berarti ya? Oke, karena gosikon wa innama kana ghasikon li anna sultanahu yakunu fil lail. Kenapa disebut gosik? Karena ya bulan itu adanya di waktu malam. Wa qauluhu min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gulap gulita yang telah datang, wa huwa maktufun ala min syarri ma khalaq. Jadi maktuf dari kalimat sebelumnya min syarri ma khalaq, min babi atfil khas ala al-am. Ya. Jadi atof khas alal am. Jadi ini penyebutannya dikhususkan lagi. Tadinya kan sebetulnya ini ciptaan Allah bukan malam bulan. Jadi Allah menyebutkan secara umum terlebih dahulu min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala apa yang diciptakannya. Kemudian setelah itu
Allah menyebutkan secara khusus perinciannya. Jadi ada beberapa yang kemudian disebutkan oleh Allah SWT secara khusus. Di antaranya ini min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah datang. Li'anal ghasik min makhluqatillahi azza wa jalla, karena ya malam juga termasuk makhluk Allah SWT yang sebetulnya sudah masuk ke dalam ayat yang kedua min syarri ma khalaq. Tetapi kemudian disebutkan lagi oleh Allah karena ya secara khusus disebutkan oleh Allah SWT. Karena ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh Allah SWT, dikabarkan oleh Allah kepada kita ya, tentang waktu malam ini. Wa qauluhu idza waqab ay idza dakhal. Waqab itu artinya apa? Dakhal. Apa arti dakhal? Dakhala yadkhulu, masuk. Ya, ketika sudah masuk atau sudah datang. Falail idza dakhala bi dzalamihi ghasiqun. Jadi malam apabila sudah mulai gelap maka disebutnya ghasik. Ya, jadi malam gelap gulita. Waqab artinya dakhal ya. Ini harus punya banyak perbendaharaan kosakata ya. Apalagi yang senang bahasa Arab maka harus banyak menghafal kosakata. Siapa yang sudah hafal 1000-2000 kosakata bahasa Arab? Belum? 10? Sudah ana, anta, ente, ane. Begitu. Wa hum isim domir. Wa kadzalika al-qamar idza adaa binurihi fa innahu ghasik. Nah, kalau bulan disebut ghasik ya ketika sudah menampakkan cahayanya yang terang. Berarti bulan purnama. Ya disebut ghasik. Wala yakunu dzalika illa bilail, dan tidak itu nampak kecuali di waktu malam. Jadi bulan semakin terlihat terang ketika malam semakin gelap, terutama di waktu-waktu bulan purnama, di tanggal pertengahan bulan ya, 13, 14, 15. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniupkan pada tali-tali buhul. Hunna as-sahirat. Nah, yang dimaksud itu adalah wanita-wanita penyihir. Yaqudna al-hibal wa ghairaha. Mereka itu mengikat tali-tali buhul untuk menyihir. Wa tanfusu bi qiraati mutalsimah fiha asma syayatin ala kulli uqdah taqudu summa tanfusu taqudu summa tanfusu taqudu summa tanfusu. Jadi yang meniupkan pada tali-tali itu sambil dibaca-baca mantra, ya, disebut nama-nama setan. Hei setan gundul, setan gondrong, ya, setan-setan, para setan semuanya disebut semua. Kemudian ditiupkan pada tali-tali buhul. Diikat terus ditiup. Wahiyya binafsiha al-khabisah turidu syakhsan muayyanan. Ya, dan ini penyihir buruk sekali, ya. Ketika melakukan itu dia ingin melancarkan sihirnya kepada orang yang ia tentukan. Bahaya ya. Fayu'siru hadza as-sihr binisbah lil mashhur. Sehingga kemudian sihir ini berpengaruh kepada orang yang dimaksudkan itu. Berarti sihir itu ada atau tidak? Ada atau tidak sihir? Ada. Tidak boleh kita mengingkari sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya sihir. Nah, itu dalilnya adalah termasuk di ayat ini. Ya. Dan di dalilnya ada dalilnya di ayat-ayat yang lain. Termasuk ini, wa min syarri nafasati fil uqad. Jadi ada penyihir-penyihir. Wa dzakarallahu an-nafasat duna an-nafasin. Ini bagus nih, dibahas oleh Syekh Utsaimin. Allah menyebutkan
Di sini penyihirnya penyihir apa? Wanita atau laki-laki? Wanita, bukan menyebut penyihir laki-laki. Li'annal ghalib anna alladhi yasta'milu hadan nau' min as-sihr hunna an-nisa. Karena yang sering melakukan sihir dengan macam seperti ini adalah wanita. Falihada qala an-nafasati fil uqad. Oleh karenanya Allah ya memfirmankannya an-nafasati fil uqad, wanita-wanita yang meniupkan pada tali-tali buhul. Wa yahtamilu ayyuqalu inna nafasat yakni al-anfus an-nafasat fayasmal ar-rijal wan nisa. Dan maksud lainnya, mana an-nafasat ini bukan penyihir wanita, tetapi maksudnya adalah jiwa-jiwa. Ya. Sehingga mencakup laki-laki dan wanita. Jadi para tukang sihir maksudnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika melancarkan hasadnya. Waliyadzubillah. Oke, insya Allah nanti kita bahas ayat terakhir ini pada perjumpaan berikutnya ya. Sekalian nanti sama faedah dari ayat ini. Karena ini panjang, ayat terakhir cukup panjang. Tafsirannya ya. Oke, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan? Live. Oke. Berarti yang ini dihapus saja ya. Ini yang materi. Kok nggak mau dihapus?